Aduh. Aduh, perlahan-perlahan. Suami kagetmu itu, dia benar-benar brengsek, ulang tahun tapi tidak ada perhatian. Yukin, aku bahkan belum pernah ketemu dia, apalagi punya perasaan. Kamu ngomong apa? Suaramu tidak jelas. Pulang duluan saja. Aku bisa sendiri. Jangan sampai salah kamar. Kamar nomor 669. Ada hadiah spesial di dalamnya. Baiklah. 669. Sayang, kok hadiahnya bebek? Aku memanfaatkan mabuk untuk tidur dengannya. Setelah tidur langsung pergi? Tidak mau minta apa-apa? Ini pertama kali. Tidak paham. Pertama kali. Aku tidak terlihat begitu? Itu karena kamu kurang mahir. Kalau jago mana bisa ketahuan. Kamu. Kamu juga susah ya? Tuan Gu baru pulang. Perintah perusahaan, mencari sekretaris untuk Bapak. Oh iya, Sie malam Bapak menyuruh saya. mengingatkan untuk telepon istri. Halo, saya Gu Chanyan. Hari ini akan datang ke rumah. Ayo kita cerai. Dulu biar dia nggak ganggu. Ku beri alamat palsu. Jalan Central City No. Itu rumah orang lain. Kalau dia tahu, hancur deh. Rumahku berantakan. Nggak nyaman. Bagaimana kalau ketemu di luar? Oak. Jalan Huaijia number 38. Aku tunggu. Ma, cewek lajang usia tua itu kok belum datang? Kalau bukan karena dia kaya, ngapain gue ngedata? Nggak punya sopan santun waktu. Kan belum waktunya? Masa cewek suruh cowok nunggu? Kira-kira diri putri kah? Bener juga, pakaianmu terlalu terbuka, layak disebut putri. Kamu nggak punya etika ya? Terlalu vulgar. Mara buta kali ya? Otakmu juga error. Otaklah, waktu lahir dari perut ibumu, waktu keluar. Kepensit ya? Nanti aku lapor ke mama. Makasih ya. Kita pernah ketemu? Masa sih? Kamu. Salah orang kali. Kamu NG stalk aku? Gue ngesta lo? Ini saya saparamu ya? Doyuan nuda. Mendingan jangan. Jangan sampai ketemu lagi. Nanti gue gebuk. Badannya kecil, tapi galak. Kalau bukan karena pekerjaannya. Aku, lagi mikir apa sih? Cerai saja yang penting. Permisi Pak, kami mau tutup. Ada perlu APA lagi? Nggak usah. Sebentar lagi pergi. Baik. Kau kira nggak datang? Bisa tunda perceraian? Pute Surat Sirai. Antar ke rumahnya. Jalan Central City No. Pat. Kamu. Apakah nyonya rumah ada di rumah? Mau apa dengan istriku? Istri kamu? Gila. Bukan aku. Selesai. Kenapa ada pria di rumah nyonya malah memanggil nyonya istri? Urusan sebesar ini. Harus lapor ke direktur Gu langsung. Ada instruksi dari atasan. Direktur baru saja pulang dari LN. Butuh sekretaris pribadi. Kita bersaing secara adil. Bekerjalah. Ini kesempatan. Manfaatkan baik-baik. Aku tak mau bertemu dia lagi. Dia pria biasa yang terlalu pede. Kenapa aku harus menemuinya? Dia sama sekali tak peduli waktu. Aku paham.
Orang yang pemikirannya aneh. Aku tak bisa paham. Aku mengalah padanya. Kenapa aku harus mengalah? Orang yang tak punya integritas. Serakah akan uang. Pembohong. Di sini, pastilah ada kesalahpahaman. 2 hari lagi ada pesta ultah. Kalian harus datang. Jelaskan semuanya. Baik, Nenek. Aku sudah sampai kantor. Nanti kita bicara lagi. Baik, Nenek. Akan kucari waktu untuk menjenguk. Air tadi dingin, kau pikir dekat dengan manajer Wang bisa jadi sekretaris direktur? Kau mimpi. Wang N.A., jangan mengandalkan pamanmu yang senior di perusahaan lalu semena-mena. Aku dan manajer Wang tak ada apa-apa. Semua yang kuraih ini hasil usahaku sendiri. Masih berkilah. Kau sengaja merayu atasan, jadi dia memanjakan. Hari ini akan kubuat kau akibatnya melawan. Dia orangnya. Halo, Wang Na. Sedang apa kamu? Direktur Gu, Anda baik-baik saja? Direktur Gu. Sial. Apa aku waktu itu menyangka direktur baru sebagai pramuniaga lalu tidur dengannya? Kamu dipecat, Wang Na. Wakil direktur itu sahabat. Kamu tak berhak memecat. Kalau aku... Atas nama Direktur Grup Gu, Kim Cat kamu, sahabat, jauhilah adikku, bawa dia keluar. Siang Wan, si rubah, aku takkan membiarkan. Bagaimana proses pemilihan sekretaris? Ini pemberitahuan yang baru keluar pagi tadi. Belum dipilih. Kalau tidak, Tak perlu repot. Dia saja. Aku bisa jelaskan. Malam itu aku terlalu mabuk. Sampai salah masuk kamar. Kukira kau adalah temanku yang memanggilkan pramuniaga. Aku dibius. Aku akan bertanggung jawab. Anggap saja tak pernah terjadi. Direktur Gu, Nyonya tinggal dengan pria lain. Perjanjian cerai ini belum kukirim. APA. Tinggal bersama. Merayu kakakku, kau pantas jadi pelakor, merusak keluarga orang. Mulai hari ini, kujipka. Aku tak bersalah sama sekali. Ada APA kau pikir aku? Hari ini akan kuperlihatkan. Bisakah aku memecatmu? Ikut aku. Aku gebukin kau pikande. Stop pukulin dia. Ku temui kau, pukul lagi. Kalian ngapain? Jangan takut. Aku sebab Haidam Taekwondo tinggal di depan sana. Kalau mereka ganggu lagi, cari aku saja. Ini salahmu. Ngapa ikut campur? Ayamu lampu dipukul mereka. Mana ada duit berobat? Bilang. Bilang. Cepat, Bu. Katanya dulu, ibu sudah carikan. Kalian kaya buat naika? Aku mau. Kalau gitu, kita bisa berobat kan? Gu Yanyan. Etikamu di mana? Ngobrol etika dengan selingkuh? Diam kau. Pulang sekarang tanpa izinku. Jangan hilir lagi. Maaf. Aku tak sangka dia begitu. Coba istirahat beberapa hari. Cantik sendirian saja? Pergi. Ya. Kalau sendirian, mending kita bersama. Bersenang-senang. Obat malam itu, mantap kan? Obat malam itu. Kau yang taruh? Tentu. Petualangan malam itu. Gimana rasanya? Halo. Masih terkenang? Kenapa? Si beku akhirnya cair juga. Udah cukup minum nih. Ayo ikut kakak. Kakak bikin kamu senang. Tolong jangan pergi.
Lagi lari aja? Aku. Semalam. Kamu, semalam kau dibius. Aku mabuk berat. Ya. Semalam ITU. Cuma kecelakaan. Benar. Kira. Anggap saja tak pernah terjadi. Jangan mimpi. Ingat aku paham semalam? Kau tahu siapa aku? Kau ini. Gu Chunyan. Kau tiduri aku lagi? Kau harus bertanggung jawab. Kau berani sekali, Siang Wan. Perceraian belum selesai. Tunggu. Selingkuh saja sudah. Sekarang malah pamer ke publik. Kualitasku jelek? Habislah kau. Siang Wan. Malam ini temani acara resmi. Bantu aku cerai. Kamu benar-benar tidak mau ikut denganku? Aku sudah janji sama nenek untuk menyempatkan menemuinya. Nanti ketemu di pesta. Ayo kita temui nenek juga. Daripada dia terus khawatir setiap hari. Baik. Nek. Nek. Kamu dan... Nenek jujur saja ya, aku dan dia memang tidak cocok. Kami berniat cerai. Benar-benar tidak bisa diperbaiki lagi? Nek Gontau, aku bersamanya cuma demi ayah. Kalau begitu, demi nenek, temui dia sekali lagi. Bicarakan semua kesalahpahaman yang lalu. Oke? Baiklah. Kamu datang. Istrimu baru saja pergi. Aku macet di jalan. Aku mau cerai dengannya. Kamu juga mau cerai? Aku sudah punya orang yang kusukai. Sudahlah, urusan kalian anak muda. Aku juga tidak mau ikut campur. Tapi, kamu harus temui dia lagi. Jelaskan semua kesalahpahaman kalian. Berpisah dengan baik-baik. Kamu di mana? Ada ayunan di sini. Sayang, cepat ke sini. Siapa berani sekali bawa pria untuk menantangku? Jangan-jangan ada kesalahpahaman? Waktu kamu ke rumahnya, pria yang kamu lihat, itu salah paham? Ini. Aku dipaksa olehnya. Akan ku balas dendam. Ayo main ke sana. Ya, boleh main bersama? Boleh dong. Terbang. Dia bahkan masih bersama pria lain dan punya anak. Tuanku, jangan marah dulu. Bagaimana jika ini anak bapak? Menurutmu mungkin kita belum pernah ketemu. Masa bisa hamil lewat pikiran? Lebih baik kamu tanda tangan perjanjian cerai. Atau ku beri pelajaran. Kamu siapa? Ayo cepat pergi. Sayang, pulang makan yuk. Sebentar. Perempuan sialan ini mempermainkanku lagi. Kenapa belum datang juga? Jack hosting aku. Sudah selesai? Aku jemput kamu. Kita pergi ke pesta. Oak. Tuan Gu, yang di samping Anda ini pasti Nyonya Gu ya? Memang jodoh yang ditakdirkan. Nyonya Gu, saya hormat kepada Anda. Bukan, saya bukan istri Tuan Gu. Saya sekretarisnya Tuan Gu. Di acara formal seperti ini, masih bawa sekretaris. Mungkin selingkuhan. Nanti setelah ku cemari namanya, kakakku pasti akan menjauhinya. Sikor Burin-Gereja. Ingin jadi phoenix di ranting tinggi, mimpi kali. Yan. Ngomong-ngomong, janji keuntungan yang Bapak berikan, itu apa sih? Bapak Wang, hari ini saya kenalkan seorang wanita cantik. Si cantik. Bagaimana? Hehe. Wah, perusahaan keluarga Gu ini, kedatangan saya kali ini, sangat mengejutkan. Sangat bisa diandalkan.
Jadi saya putuskan. Kontrak kita tidak perlu direvisi besok. Sekarang langsung ditandatangani. C'est juste? Ah, Bapak Wang, kedepannya kami bergantung pada Bapak. Sudah seharusnya. C'est Yakan à Jacques dia kesini. Sekretaris siap. Mungkin karena melihat saya hadir di acara bersama Direktur Gu, jadi mau menyusahkan saya. Sekretaris siap. Harry ini onda bersinar gemilang. Kakak saya benar-benar punya selera. Mengundang sekretaris siap yang secantik ini dan sekretaris pribadi yang kompeten. Gu Yanyan, kamu mau cari masalah lagi? Di acara seperti ini, bukan tempat untuk ulahmu. Kakak salah paham. C'est ya datang un truc main à maf. Peristiwa sebelumnya adalah kesalahan saya. Sekretaris yang tidak marah, kan? Nona Gu terlalu serius. Mana mungkin saya menyalahkan Anda? Apalagi hubungan saya dengan Direktur Gu. Memang murni profesional. Kejadian aneh pasti ada maksud tersembunyi. Lebih baik saya berhati-hati. Baguslah, nanti mungkin kita bisa berteman baik. Oh ya Kak. Aku hari ini ketemu pihak Direktur Wang. Mereka bekerja sama dengan perusahaan kita. Bawa kontrak langsung. Mereka ada di sana. Kerja sama yang kakak bicarakan. Syaratnya apa? Ini. Lebih baik kakak negosiasi detail kontraknya. Kak. Aku di sini. Aku yang urus sekretaris siang. Silakan bicara. Mau apa? Minger. Sekretaris siang mau kemana? C'est ya un Jean Mangor-Mathionda. Lo, diam. Berhayal menggoda kakakku? Masa bodoh. Saya Pak. Ini ruang ganti wanita. Keluar sekarang. Jangan takut. Direktur Gu yang menyuruhku datang. Ayo sayang. Minum dulu anggur ini baru bicara. Direktur Gu tak mungkin lakukan itu. Kalau kau terus begini, aku tak akan segan lagi. Tidak segan? Tidak sopan? Bagus. Aku lihat cara kau tidak segan. Ayo sayang, kemari. APA yang kalekukan. Direktur Wang yang menawarkan kerjasama dengan perusahaan kita. Sekretaris siang mau pergi. Kak. Jangan ganggu mereka. Kau bilang siang wan di dalam? Kak, tunggu. Sekretaris siang memang sekretaris perusahaan kita. Lagi pula dia mau berkontribusi untuk kinerja perusahaan. Ngapain kita ikut campur? Kau ini perempuan. Kok bisa bicara begitu? Dia bukan tipe orang seperti itu. Bukan urusanku. Bukan salahku. Dia jatuh sendiri. Berani kau pukul aku. Perusahaan keluarga Gu dengan perusahaan kami tak mau kerja sama lagi. Berani beraninya mengganggu orang saya. Kau tidak sabar ingin mati ya? Panggil orang. Apa maksud kalian ini? 10 menit lagi, kau akan bangkrut. Hanya demi seorang perempuan. Masuk akal? Legit pula. Bukan saya yang merayunya, dia yang mendekati saya. Cepat tutup mulutmu. Reputasi burukmu di dunia bisnis sudah diketahui semua orang. Berapa perempuan sudah kau selekai? Kau masih ingat jumlahnya? Ini pertama kalinya saya lihat dia selama ini. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Lepaskan. Aduh, apa saya terlalu berlebihan? Kau tidak apa-apa? Polisi sedang menunggu di luar. Mungkin ada beberapa pertanyaan detail untuk... Jangan takut. Tolong jangan biarkan mereka masuk. Aku tak ingin mengingatnya lagi. Haha, Wan mau kemana? Lihat. Ini kakak laki-laki. Hadiah pilihan khusus untuk Suka. Kamu berani, ya? Apa kamu berani? Diam saja ngapain? Ajar dia. Itu kan Siang Wan. Dia kayaknya dekat dengan preman. Pasti kena penyakit kotor. Jijik banget. Orang macam ini mana pantas. Sekolah sama kita. Maaf Tuan Gu. Hari ini merepotkan dengan masalah besar. Kamu tidak salah. Yang salah orang berari jahat. Ingat, jangan pernah menyalahkan diri karena kesalahan orang. Andai dulu ada yang bilang begitu padaku. Suruh suamamu jemput. Kami memang tak punya rasa.
Mungkin sebentar cerai. Cerai. Artinya dia tak punya selera. Dia juga ingin cerai dariku. Tuanku. Terima kasih hari ini. Aku hormat pada. Iri lihat perlakukanmu pada istri. Baked happy pute APA? Dia pasti ingin cerai dariku. Kita cuma pernah bertemu sekali. Aku setuju bercerai. Besok jam 9. Cave Chianyua Majasan. Sepertinya aku harus minta maaf ke nenekku. Hello. Van, akhirnya kamu ingat telepon nenek. Cucu laki-laki nenek yang tak berguna sudah merawatmu baik-baik. Wan. Maaf ganggu nenek leret malam. Kami berencana bercerai. Nenek baik-baik saja? Hello. Aku sudah sampai, kamu di mana? Ada masalah di perjalanan. Aku segera sampai. Pihak Hagu, bukankah hari ini Bapak mau ajukan cerai ke Nyonya? Kenapa malah pilih Bukit Bongga? Jangan ikut campur. Nenek tahu aku mau cerai. Sampai sakit karena marah. Karena pernikahan ini tidak bisa dibatalkan. Aku harus bicara baik-baik dengannya. Oh ya, Pak Gu dan Nyonya, memang jodoh yang ditakdirkan. Nyonya pasti akan hidup rukun dengan Bapak. Kamu ini usil sekali. Guzong, pertama kali pulang kerja lebih awal, malah ketahuan. Seharusnya tidak di dekat kantor. Ternyata dia adalah istri kilatku. Tidak heran selalu gagal bertemu. Memberinya pun belum tentu diterima. Jika kamu tidak menginginkannya, tolong buang saja. Guzong menanggiku, mengakui kesalahan sendiri. Alasan apa yang harus kukarang? Pertama kali bertemu di hotel, malah kehilangan muka di depannya. Bagaimana aku bisa punya wibawa lagi? Guzong, sebaiknya Anda duduk di tempat lain. Sekretaris Siang, kau sangat berani. Guzong, aku sungguh tidak sengaja. Aku tidak pernah pulang lebih awal. Aku percaya Guzong, Anda pasti bisa mengerti aku. Jika tidak segera menyingkirkannya, calon istri kilatku akan datang. Bagaimana ini? Sebenarnya karena suami dia selingkuh. Aku datang untuk membahas perceraian. Selingkuh. Apa ketahuan bohongnya? Kenapa dia marah-marah lehatku? Dia memang playboy dari dulu. Ini bukan pertama kalinya begini. Playboy. Siang Wan menjelekin di depan muka. Kamu yang pertama. Masih belum sadar ya? Tahu maksudmu. Hah? Jangan-jangan kamu, Direktur Gu ternyata, suami kawin kilatku? Apa yang baru saja kulakukan? Ini. Mengingat kita pernah jadi suami istri, masa lalu tidak akan kutuntut. Soal perceraian. Masalah perceraian? Tenang soal perceraian. Uang takkan kuminta sepeser pun. Utang itu sudah kulunas. Hanya, tolong jelaskan ke nenekku. Mungkin perlu bantuan berhak. Tapi aku tak ingin bercerai. Tapi kamu yang ajukan duluan. Legit bila kita saling tak kenal. Bisa saling mengenal perlahan. Maaf. Aku alergi serbuk bunga. Ini bunga abadi Selandia Baru. Takkan membuatmu alergi. Takkan kuulangi kesalahan yang sama 2 kali. Detail sekali, Pak Direktur. Dia CEO yang sangat berkuasa. Apa aku harus menikahinya? Aku beri kamu waktu untuk berpikir, tapi kesehatan nenek sedang tidak baik di depannya. Kita harus berpura-pura, seperti pasangan yang bahagia, agar dia tenang. Terima kasih. Maksudku, nenek akan tinggal bersama kita. APA, tinggal bersama, aku dan kamu. Kita kan pasangan suami istri yang sah, tinggal bersama itu normal kan? Aku sudah melunasi semua uang itu. Bagaimana kalau kita cerai saja dulu? Nenek sedang tidak sehat. Bagaimana jika dia tahu? Baiklah. Aku akan mengikuti rencana. Sepertinya kita tidak bisa bercerai. Halo, Nenek? Ya, aku sedang makan dengan Siang Wan. Wan, pulanglah malam ini. Cepat beri aku cicit. Bagaimana, Wan? Dengarkan ini.
Nenek, aku janji, aku dan Tuan pasti akan pulang bersama. Nenek, aku janji sama kamu, aku dan Direktur Gu pasti akan pulang bareng. Aku pamit dulu, dadah. Nanti di depan nenek. Jangan sampai ketahuan ya. Kuku menantu. Kalian harus punya anak. Nenek tunggu kuku sedikit. Nenek, ini tidak perlu buru-buru. Aku dan Chunyan masih muda. Anak pasti akan ada nanti. Tidak boleh. Nenek buatkan jamu khusus. Cepat diminum. Baik. Ini kasih sayang nenek. Minumlah. Cepat tidur. Semoga cepat. Nenek bisa gendong Cicit. Nenek, kami istirahat dulu. Haha, cepat pergi. Malam ini aku tidur di sofa. Tenang, tanpa izinmu. Aku tidak akan sentuh kamu. Lampu ini, selera dekorasi rumahmu unik ya. Jangan salah paham. Semua ini nenek yang menyiapkan. Ada baju tidurmu di tas itu. Jangan kumeduduk. Cepat ganti baju. Harus diakui. Nenek memang sangat antusias. Baju tidurnya lucu banget ya. Xiangwan, aku sentuh kamu. Setelah malam ini, kamu hanya milikku. ITU, kita kuma pura-pura. Nenek ada di luar. Kamu tidak tega meninggalkan. Sebenarnya menikah dengan orang seperti dia, kayaknya juga tidak buruk. Malam ini, bagaimana kalau kamu tidur di kasur? Kamu tidak menyesal? Kamu suamiku. Apa yang harus kusesali? Ini kan katamu. Wan, aku ingin mengadakan ulang pernikahan yang mewah untukmu. Pernikahan kita, sederhana saja sudah cukup. Yang penting kamu ada. Ini hutangku padamu. Kamu pantas dapat yang terbaik. Aku masih sibuk hari ini. Coba kamu coba gaun pengantin dulu. Saudari, sebelumnya aku salah paham. Apa kamu bisa memaafkanku? Kalau archetype bol menyimpan dendam, aku masih menunggu kamu pilihkan gaun. Ah, ini semua tidak cocok untukmu. Aku ajak ke butik gaun pengantin premium. Buat gaun pengantin khusus, yang unik untukmu. Tidak terlalu merepotkan, aku dan Chunyan hanya ingin nikahan sederhana. Ini semua keinginan kakakku. Nanti, kamu tinggal tampil cantik saja. Wah, bagaimana? Cantik banget. Jangan bergerak. Ya, aku akan foto kamu. Upload ke media sosial. Kakak, gaun pengantinmu sungguh cantik. Bikin nafsu membara. Apa yang kau omongin? Minggir sana. Aku akan suruh kakakku menghajar kau. Coba suruh dia datang. Lu Ziang takkan takut dengan orang tak berarti. Aku penasaran, Xiang Wen menikahi suami yang tak berguna. Berani beraninya kau mengenainya. Tak kusangka baru beberapa tahun, bajingan sepertimu sudah bebas. Lu Xiang, kau hancurkan keluarga, no die reputasiku. Masih berani muncul di depanku dengan santai. Selama di penjara ini, aku tak pernah melupakan. Makanya begitu bebas, langsung aku datang. Mokarimu. Kabar ayahmu belum mati? 3 tahun. Hukuman penjara. Masih belum membuatmu kapok? 3 tahun. Bahkan jika ku bunuh dia, apa masalahnya? Mau tidak, ku pergi ke rumah sakit menjenguknya?
Hotel atau rumah sakit? Pilih sendiri. Kau tak tahu malu. Kamu gemetar ya? Bagaimana kalau kita tidak ke hotel, ke rumah sakit? Aku akan bunuh ayahmu di depan. Gimana? Ini kasihan juga kan? Lu Xiang, kalau kau sentuh ayahku, aku akan membunuh. Venu aku, Kurazak Otak Berani. Dulu kau bikin masalah, sampai aku di penjara 3 tahun. Kau pikir 3 tahun ini, aku akan diam saja? Berhenti. Wahahaha. Lu Xiang, ayahku sudah kau lukai, sampai koma di RS. Kau mau apa lagi? Karena kau tak mau menurut. Gua terpaksa main ke ayahmu buat pelampiasan. Aku tak bisa hukum kau, tapi hukum pasti bisa. Lepas gaun pengantinmu, dan ikut ke hotel. Layani aku dengan baik. Nanti mungkin aku bisa maafkan kau. Lepaskan aku. Berani melawan? Mau digebukin ya? Mau bawa istriku kemana? Kota siapa aku? Berani lawan aku? Kau yakin? Aku bisa bikin kau tenggelam di ibu kota. Ini, orang di hadapanmu ini, adalah legenda. Pandaran Jingdu, Lu Xiang. Terus mau gimana? Di mata kau ku mesempa, gue pukul ya udah. Harap izin dulu. Son bon amat. Tapi, ce bantard l'agit comme niezal. Serberi pelajaran. Lu Xiang, kau berani sentuh aku hari ini. Grup Lu si babak belur. Besar mulu. Mau nakutin siapa? Seran. Berhenti. Ada apa? Siapa kau sebenarnya? Dongaria. Ayahku itu direktur grup Lucy. Grup Lucy? Grup Lucy di mataku, nggak layak jadi pesuruh. Asisten Feng, 10 menit. Hancurkan grup Lucy. Ini akibat ganggu istriku. Direktur Gu, saham grup Lucy anjlok. Mereka kakau balau. Lanjut perintah bapak. Gu Shunyan. Jadi kau itu musuh bebuyutan ayahku. Bagus. Hutang lama dan baru akan kuhabisi kalian berdua. Nanti kita lihat. Masih tidak terlambat untuk minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Ayahku tidak akan membiarkanmu lolos. Kabar burung tentang aku dan Xiang Wan dulu. Pasti kau sudah dengarkan? Kau demi seorang. Kalau begitu lanjutkan. Kabarnya grup Lu sedang punya proyek. Menurutmu di saat genting ini, bisakah bertahan dari pukulan mematikan ini? Mengancam siapa? Kukira Lu Ye tidak takut ancaman. Ku beritahu, aku. Buruk, manajer Lu. Saham perusahaan anjlok. Direktur Lu masuk RS karena marah. Cepat pergi lihat. Apa? Gu Shunyan. Kau berani sekali menyerang grup Lu kami. Musuh hancur 1000, hilang 800 diri sendiri. Kau tega lakukan ini? Kau gila ya? Menyakiti istriku berarti kau sudah melampaui batas. Minta maaf sambil tampar diri. Dia benar-benar membelaku seperti itu. Maaf Nyonya Gu. Aku terlalu gegabah. Saya tidak bisa membedakan orang penting. Perci. Wong. Aku ada pertanyaan untukmu. Kamu tak perlu terlalu baik padaku. Wan, aku ingin melamarmu secara resmi. Mulai sekarang, aku akan menjagamu seumur hidup. Maukah kau menikah denganku? Mulai hari ini, kau cari Naonya Kuku. Aku sudah pesan pembuat pernikahan terbaik. Akan kuadakan pernikahan megah, tak ada penyesalan. Perempuan bajingan. Berani merebut hak Chanyan dariku. Aku ingin kau mati. Ayah. Cunyan Bu sialan ini berani menantangku di depan umum. Apa dia pikir di ibu kota ini tak ada yang bisa menjatuhkannya? Dia takkan bisa. Shunyan Gu dulu mungkin sulit dilawan, tapi sekarang berbeda. Xiang Wan adalah titik lemahnya. Maksudmu, perempuan yang membuatmu masuk penjara itu? Kali ini kita harus memberinya pelajaran. Ayah tak perlu khawatir. Serahkan saja padaku. Ayah cukup menonton saja. Aku jamin dia akan menderita. Ingin mati pun tak bisa.
Wahahaha. Kamu sudah bangun. Hari ini, persiapan pernikahan sangat merepotkan. Kamu sudah menemani aku kemana-mana. Pasti lelah sekali ya. Hari ini istirahatlah yang cukup. Nanti setelah kerja, aku akan pulang cepat. Aku pergi dulu. Hari ini kayaknya ada hari pentingnya. Aku lupa. Xiangguan. Katanya pamanku lumpuh di tempat tidur, tak bisa jalan. Kalau kusiram air panas, apa bisa sembuh? Kuberi waktu 10 menit. Datant que Mes KTV. Ayahmu ada di tanganku. Kaloberani Kazita Gu Shunyan. Nyawanya taruhannya. Lu Xiang, kalau ayahku celaka sedikit saja, aku takkan tinggal diam. Paslu, taktikmu ini jenius sekali. Aku dari dulu sudah muak dengan si Gu Chunyan itu. Hari ini, bisa melampiaskan ke Xiangguan. Lumayan juga ya. Lu Xiang, dasar bajingan, di mana kau sembunyikan ayahku? Inikah caramu minta tolong? Kalau mau selamatkan ayahmu, Berlututla dan Mantamaf. mintalah pengampunanku. Aku tidak salah. Kau menyebar fitnah mesum, lalu melukai ayahku. Memasukkanmu ke penjara saja masih terlalu ringan. Lu Xiang, kau benar-benar sampah masyarakat. Bicara. Kenapa berhenti? Kau membuatku mendekam 3 tahun di penjara. Hari ini Dandamini. Harus kutuntaskan sampai tuntas. Direktur Gu, ada masalah Nyonya di bawah Lutsiang. KKTV Miss. APA. Katanya banyak orang yang menyaksikan. Segera ke sana. Jangan lepaskan aku. Diam, kamu harus berbaring dengan patuh. Kau wanita milik Gu Chunyan. Dia berani menyinggung gue. Hari ini kau yang harus bayar. Tolong. Tolong. Masih keras kepala. Nanti setelah ku beri minuman berobat ini, masih bisa berpura-pura. Sok susi, Ujung-ujungnya tetap akan Merangek Mantadiseyang. Minggir, lebih baik mati daripada kalian sentuh aku. Mau apa kau bawa? Lu Xiang. Wan. Kalian ini benar-benar sudah tidak sabar mati. Akhirnya kau datang. Ayahku mereka tahan. Bereskan dua bangsat ini. Tak apa, aku akan mengantarmu pulang. Jangan biarkan mereka mengotori tangan. Cari tahu keberadaan ayah mertuaku. Lepaskan lengan mereka, lalu lempar di depan grup Lu. Beraniko, Ayahku adalah Aduh. Direktur Gu. Aduh. Gu Shunyan, Kojila. Direktur Gu, aku salah. Director. Wan. Aku cari air dingin untuk mengompres, akan lebih nyaman. Chanyan jangan pergi. Baik, aku tidak pergi. Wan. Kau tahu aku pada tak bisa mengendalikan diri. Aku sampai bisa menjatuhkannya. Sungguh memalukan. Menurutmu apakah ini karma untuk kalian berdua? Apakah grup Lu masih bisa terus beroperasi? Tolong jawab. Jangan syuting aku. Zhonggang. Sudah jangan. Kenapa? Kamu tertawa? Lu Xiang pasti malu sekarang. Sungguh menyenangkan. Tapi aku agak khawatir. Jangan-jangan dia balas dendam ke ayah. Tenang saja. Ayah kita sudah kumasukkan ke RS pribadi. Ada dokter pribadi yang akan merawatnya. Ini salahku. Membuatmu ikut terbawa masak. Mereka pasti takkan menyerah. Kamu istriku, akan kujaga kamu seumur hidup. Percayalah padaku. Keluarga Lu Kessel ini tak layak jadi lawanku. Sayang. Coba kamu ingat-ingat, hari spesial apa hari ini? Hari jadi, bukan. Sepertinya hari ini ulang tahunku. Kejutan. Selamat ulang tahun sayang. Siap-siap ya, hari ini aku akan ajak kamu ke suatu tempat. Nyonya Gu benar-benar cantik. Pantasan Pak Gu tidak segan mengeluarkan uang untuk mengadakan pesta ulang tahun semegah ini. Benar, mereka sangat seresai. Wang. Ini hadiah ulang tahun dariku untukmu.
Ini kalung ungu edisi terbatas dunia, yang hanya diproduksi 10 buah. Katanya mirip dengan yang dipakai Putri Kerajaan Inggris. Chunyan, kebaikanmu padaku. Aku sampai harus membalasnya bagaimana? Suami istri tidak perlu balas budi. Cukup selamanya temani aku. Itulah kebahagiaanku terbesar. Gu Shunyan, kalian berdua jangan harap hidup tenang. Itu Lu Xiang. Jangan takut, naik mobil dulu. Ari ini akan kuliah. Berapa nyali aslimu? Permainan dimulai. Lu Xiang, kau benar-benar ingin mati ya? Kau sungguh nekat. Wanitamu, cuma bekas mainanku. Dulu yang sudah kuselesaikan. Sekarang suruh dia berlutu dan memang maafkan padaku. Urusan bisnis, masih bisa kita urus. Dengan kemampuanmu, pantas bermimpi tentang wanitaku? Keluarga lu seperti hama di dunia bisnis ini. Seharusnya dipenjara. Diajak baik malah cari masalah. Ayo kita selesaikan. Chunyan. Akan Kutmiko. Aku di sini. Chunyan, tenanglah. Aku baik-baik saja. Chunyan. Gu Chunyan. Tolong. Panggil ambulans. Cari dokter. Tolong. Chunyan, aku menunggumu di sini. Kamu akan baik-baik saja. Tidak boleh masuk. Van, bagaimana kondisi Chunyan? Nenek ini sangat khawatir. Ini semua salahku. Direktur Gu patah tulang kaki. Harus istirahat total sebulan. Tidak ada masalah serius. Syukur Chunyan tidak apa-apa. Jangan menyalahkan diri. Nenek akan masak makanan bergizi. Temani Chunyan dengan baik. Wan. Chunyan, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Nenek ambilkan air. Sepertinya tidak baik. Kekiku. Kekimu kenapa? Sakit lagi? Aku panggilkan dokter. Rupanya kamu khawatir pada... Tenang, aku baik-baik saja. Hei, ini saatnya serius. Masih bercanda? Direktur Gu, kerja sama kita dengan grup Tianyao. Kelompok lu ingin ikut. Sampaikan ke Direktur Chen Tianyao. Jika kelompok lu ikut campur, aku langsung mundur. Siap, Direktur Gu. Lu Xiang, kalau kamu mau main, aku temani sampai akhir. Tianyao menolak kerjasama kita untuk menyelamatkan proyek. Ini jelas membantu Gu Chunyan, memalukan saya. Gu Shunyan dirawat di RS. Grup Gu tanpa pemimpin. Ini kesempatan emas. Aku kirim mata-mata bisnis, menyusup ke perusahaan mereka. Hahaha, memang anakku. Proyek gagal, akan kubangkrutkan perusahaan Gu Chunyan. Berani lawan Kelu Argalu. Akan kuberi pelajaran berdarah. Ini baru permulaan, tunggu saja. Akan kubuat kalian menderita. Wan. Besok saya sudah bisa pulang dari rumah sakit. Hari pernikahan kita sudah dekat. Jangan sampai kamu grogi nanti. Saya sedang tidak punya mood untuk Hello Arga Lu sedang menyebarkan gosip tentang perusahaan kita. Kamu malah sama sekali tidak khawatir. Tenang saja, semua sudah dalam kendali saya. Direktur Gu, ada mata-mata di perusahaan. Perusahaan lu melaporkan kita, menuduh proyek kita palsu. Mereka juga membujuk manajer dan investor kita. Katakan keluar saya masih luka parah dan belum stabil. Saya ingin lihat seberapa berani orang-orang yang tidak loyal ini. Ya. Wan, besok saya pulang, tapi kaki saya masih lemah. Bisa tidak kamu membantu saya nanti?
Jenggen. Kamu masih sakit. Saya sudah sembuh total. Tidak percaya? Saya buktikan nanti. Kenapa pintu ini tiba-tiba tidak bisa dibuka? Chunyan, kamu yang di dalam? Chanyan, tunggu. Nenek akan cari tukang kunci. Aduh. Ini semua salahmu. Hampir ketahuan nenek kan? Asisten Feng. Benarkah perusahaan akan bangkrut? Saya mau tarik investasi. Direktur Gu harus beri penjelasan. Tarik Dana, perusahaan membiayai kalian. Saat genting malah berkhianat. Mau tarik dana silakan pergi. Perusahaan tak butuh orang tak berguna. Chunyan, kamu masih terlalu muda. Sekarang perusahaan hampir bangkrut. Jangan seret kami ikut tenggelam. Saya sudah tarik investasi. Panenjong. Rupanya kamu sudah mau ke grup Lu, benar kan? Hei, jangan salahkan aku. Orang ingin naik ke tempat tinggi. Nanti perusahaan benar-benar bangkrut. Aku bisa carikanmu kerja di grup Lu. Jadi satpam. Wahaha. Siapa lagi yang mau ikut pergi? Silakan maju. Baik. Saya umumkan sebuah kabar baru. Perusahaan kita dengan CEO Grup Tianyao, Bapak C, telah menyepakati proyek baru dengan suntikan dana segar di hari-hari mendatang. Para pemegang saham akan sibuk. Ada juga rumor dari Grup Lushi sedang dalam proses manajemen krisis. Tidak mungkin. Anda sengaja menjebak kami. Direktur Gu, kami salah. Kami hanya terbawa nafsu sesaat. Terhasut omongan perusahaan bangkrut. Saya tetap setia. Kami takkan tinggalkan perusahaan. Yang tidak setia tak perlu bertahan. Pergi. Rapat. Ayo tersenyum. Ya begitu. Sudah. Ganti baju di mobil yuk. Urusan perusahaan akhirnya selesai. Kini bisa bersiap untuk pernikahan dengan tenang. Jangan khawatir. Aku di sini. Tenang saja. Jadilah pengantin tercantamu. Aku ganti baju dulu ya. Cepat cari. Segera temukan nyonya. Baik. Direktur Gu tidak ditemukan di sekitar sini. Mungkin diculik orang. Agar Xiangwan selamat, lakukan yang kukatakan. Dalam 1 jam. Jika tak bisa datang, Xiangwan akan hancur. Lu Jian. Kau lukai Wanwan. Akan kubalas dendam. Lihatlah, Xiangwan ada di tanganku. Mau kutunjukkan penampilan lucunya sekarang? Sayang. Sudah ketemu alamat nyonya? Sudah dilacak perkiraannya, tapi ini wilayah Lu Xiang. Rumit sekali. Direktur Gu, Anda tetap akan pergi. Aku mengerti maksud perjalananku kali ini. Mungkin sulit melarikan diri. Ingat baik-baik, kalau lebih dari 1 jam. Saya bawa bala bencu. Wan. Kamu harus tetap aman. Direktur Gu, ini sangat berbahaya. Bagaimana kalau kita buat rencana? Bagus. Lu Jiang. Untuk APA kau bawa aku ke sini? Kalian telah menghancurkan perusahaanku. Rugi modal dan saham anjlok. Kira aku akan diam saja? Hari ini akan kuperlihatkan. Bagaimana Gu Shunyan berlutu? Di hadapanmu untuk merengek padaku. Chanyan Jiang datang. Lu Xiang, kau tak bisa saingi dia. Kau cuma pengecut yang main licik dari belakang. Dulu aku tak bisa dapatkanmu. Sekarang kau di bawah kendaliku. C'est Caron Barut Akut? Aku adalah Pangeran Kyoto. Di Kyoto,
Aku adalah hukum dan penguasa. Siapa berani lawan aku akan mati. Waktu itu di tempat ini, aku membunuh perempuan. Yang berani membangkanku. Luziange. Akhirnya dia datang. Ini baru permula en Yang sesungguhnya. Lu Xiang. Aku datang, lepaskan Wan Wan. Hari ini tak satu pun dari kalian bisa kabur. Gua sengaja melakukan ini di depanmu, untuk mempermalukan pacarmu. Berdiri. Berdiri. Kalau berani, maju selon qu'elle agit. Sekarang juga aku bunuh dia. Wan Wan, jangan tekut. Semua akan baik-baik saja. Lu Xiang. Lepaskan Wan Wan. Kalau tidak polisi datang, kau pasti ketangkep. Saham grup Lu tetap akan anjlok. Gua ada backingan kuat. Bunuh dia. Paling cuma di penjara beberapa tahun. Begitu gua bebas nanti, kita baru beresin urusan. Lepaskan aku. Sudah aman. Kenapa parah sekali? Sekarang kita ke rumah sakit. Wan Wan. Kau harus berjanji padaku, selalu temani aku. Aku tak akan pernah lagi membiarkanmu dalam bahaya. Aku janji. Kakak, cepat lihat berita ini. Lu Xiang tersangka pembunuh. Dilaporkan dengan identitas asli. Kejadian kemarin. Perbuatan jahat terus-menerus. Pasti akan dihukum. Ini mungkin tak mudah. Lu Xiang pasti carry segala cara untuk membersihkan diri. Lalu kita harus gimana? Tenang saja, dia tak bisa berbuat apa-apa. Aku pasti buat dia menanggung akibat. Hukumanku cuma 3 bulan. Kau yang main belakang layar. Ayah pasti akan selamatkan aku. Tunggu aku Taoyuan. Aku takkan biarkan kau tenang. Jangan bermimpi. Grup Lu dilaporkan penggelapan pajak 10 juta. Kau dan ayahmu sebentar lagi bakal ketemu di sini. Kau berhenti. Jelaskan dulu. Jangan pergi seumur hidupmu. Tinggal tenang di penjara. Xiang Wan cantik sekali. Katanya direktur Gu habis banyak uang buat acara pernikahan ini. Bikin iri. Sungguh cocok. Pasangan sempurna. Benar banget. Sayang, setiap momen bersamamu selalu kuingat perjalanan kita banyak rintangannya. Kebaikanmulah yang bikin kita kuat. Mulai hari ini, aku ingin selalu bersama. Xiang Wan. Aku cinta padamu. Aku tak tahu cara mengungkapkannya. Cintaku padamu. Gu Chunyan. Kau tak boleh menikahinya. Apa kau lupa Nuan? Ibuku sudah meninggal. Kau tak berhak urusi pernikahanku. Lachapila. Aku selalu anggap Nuan adik. Gu Chunyan. Nuan memang fisiknya lemah. Dia mempertaruhkan nyawa untuk donor sumsum tulangmu. Meski selamat beruntung, tapi dia lumpuh. Lihat kondisinya sekarang. Kau malah mau tinggalkan dia. Hati nuranimu hilang? Ternyata Tuan Gu suka ganti pasangan. Xiang Wan jadi pelakor. Pelakor kok biat pesta besar. Tak tahu malu sekali. Maaf kau tahu. Aku selalu anggapmu adik. Kompensasi apapun pol. Tapi cintaku hanya untuk Xiang Wan. Kakak bicara apa? Aku lihat kakak menikah. Aku sangat senang. Ibu hanya khawatir padaku. Kakak ipar jangan tersinggung. Bu, paksaan tak akan bahagia. Ibu tak perlu khawatir lagi. Kakak akan rawat aku. Baik, kakak cari dokter luar negeri. Pasti bisa sembuhkanmu. Oh iya, kak, aku tak mau kelet. Aku mau tinggal di rumah. Kakak kepar, kakak tak keberatan aku tinggal di sini? Dia mendonor sumsum tulang untuk Chunyan. Kondisi fisiknya memburuk. Aku tak mau membuat Chunyan sulit. Kamu adik perempuan Chunyan. Bagaimana mungkin aku keberatan? Nuan, bukannya kita sudah sepakat agar Gu Chunyan menikahimu? Ibu tak lihat ya, sangat protektif ke Xiang Wan tadi. Kalau terus dipaksakan, kita hanya akan mempermalukan diri. Masih banyak waktu. Posisi nyonya keluarga Gu pasti akan menjadi milikku. Melihat kalian menikah, Nenek sangat bahagia. Gelang giok ini turunan untuk menantu keluarga Gu. Hari ini menjadi milikmu. Nenek. Terima kasih, Nenek. Tenang, aku pasti jaga Chunyan baik-baik. Kalian sudah lelah seharian. Istirahatlah lebih awal. Nenek, kami akan istirahat di atas sekarang. Hai, Nuan, mau kemana? Ini malam penggantian mereka.
Malam pertama pernikahan. Mana mungkin aku membiarkan Kak Chunyan dengan wanita lain punya keturunan. Rambutmu kok basah sekali? Sini, aku keringkan. Aku merasa sangat bahagia sekarang. Kalau kita punya anak di rumah, pasti lebih ramai lagi. Kalau begitu. Nuan, kamu kenapa? Cepat sadar, Nuan. Nuan sepertinya ada masalah. Aku akan periksa. Kok bisa tiba-tiba alergi? Dia menjedap, lupus erythematosus. Penyakit langka ini terpapar alergen lagi. Malam ini harus diawasi. Terima kasih. Ini semua salahku, membuat kalian ikut sengsara. Aku tidak mau sendirian di rumah sakit. Kak, temani aku di sini ya. Gak apa-apa. Temani dia saja. Aku bisa pulang sendiri. Kejadian Anwan ini terlalu kebetulan ya. Jangan-jangan dia suka Chunyan? Bukannya kamu temani Anwan di RS? Kok sudah pulang? Aku pulang untuk nemenin kamu dong. Sudah kuatur perawat khusus di RS. Ini kan malam pengantin kita. Aku gak akan biarkan apapun ganggu malam kita. Chunyan, aku seneng banget. Ternyata aku berarti banget buatmu. Kita akan bersama sampai tua. Hidup berdua selamanya. Wan, pergilah padaku. Aku cuma anggap Nuan adik. Aku percaya kok. Lajapila. Kamu gak berani. Kamu jadi kayak harimau betina. Tapi sepertinya, seumur hidup harus nurut kap. Ini kartu tabungan gajiku. Sekarang serahkan semuanya padamu. Kau Semua dari sini. Dia tega mengabaikanku. Matanya hanya ada si perempuan jalang itu. Gu Chunyan tega sekali seperti ini. Semua gara-gara si iblis Xiangwan. Berani mirbet Kakak Chunyan diriku. Dia jangan harap. Ibu harus bantu aku. Apa rencanamu? Cukup rusak kehormatannya. Kakak Chunyan pasti kembali padaku. Ibu, tolong kerakan. Sepiputak berguna itu. Dia lihat Xiangwan. Pasti timbul niat jahat. Kamu mau apa? Kami bukan saudaramu. Nenek, wah? Nenek bicara apa? Nuan sepupuku. Aku datang menjenguk. Bukankah seharusnya? Benar, Nek. Lihatlah sepupuku membawa banyak hadiah untukmu. Ini pasti Xiangwan. Cantik sekali ya. Nenek ini tidak enak badan. Sudah lihat. Cepatlah pergi. Cepat ikut. Ini kesempatan emas. Tunggu Chunyan pulang. Nanti kamu akan hancur. Kamu datang beauty PA? Cepat pergi dari sini. Badanmu memang seksi. Bayar kulihat. Apa maksudmu? Aku ini istri kakakmu. Jangan sok suci. Aku tahu kau juga ingin. Menik. Lepas berjumpa. Cicipi rasa tubuh. Wahahaha. Chunyan CEO Grupku. Hila. Berani beraninya kau. Diam kau. Chunyan si brengsek ini selalu menyombong di hadapanku. Kalau kehamili kau, biar dia jadi suami tembem. Awas kuladeni kalau macam-macam. Baik. Coba. Aku pergi sekarang. Jangan sok perawan suci, ku buat kau nangis minta ampun. Wahahaha. Lepaskan. Dasar binatang. Panggil suamimu selamatin kau. Aku dan Chunyan itu saudara. Berbagi wanita kenapa? Wahahaha. Pergi. Kalian ngapain? Wan, kamu baik-baik saja, Wan? Chunyan antang kamu datang. Kalau tidak, aku... Tenang saja, aku pasti akan membuatnya menyesal. Tu Chunyan. Dia yang merayu keduluan. Orang seperti ini, pentas ke kau bela? Kamu yang masuk kamarku dulu. Tu Chunyan. Berani-beraninya kau ganggu pacarku. Kamu cari mati. Lepaskan aku. Sudah aman. Jangan dekat, aku di sini. Stop berkelahi. Anyway, cepat selamatkan aku. Aku hampir mati dipukuli. Ini kan permintaanmu. Sepupu. Sekarang malah menyalahkanku. Berani kau ganggu kakak iparku. Sangat mengecewakan. Anyway, apa ini ada hubungannya denganmu? Kakak, bagaimana mungkin aku menyakiti kakak iparku? Aku
Jangan tersinggung. Ini salahku yang berprasangka. Semua hal yang berkaitan dengan Wan Wan harus kuperhatikan lebih teliti. Gue baik-baik saja. Yang penting kalian berdua bahagia. Gue nggak masalah. Ketia, buang ke depan kantor polisi. Jangan harap bisa keluar seumur hidup. Sayap. Wan Wan, tenang, aku di sini. Chanyan, aku bermimpi mengejarmu tapi tak bisa sampai. Mimpi kau meninggalkanku. Bodoh. Mana mungkin aku tega tinggalkanmu. Ini cuma mimpi. Dulu aku sering susah tidur. Terus mimpi yang sama. Sangat takut mimpi itu jadi kenyataan. Rasa bahagia seperti ini terasa seperti tidak nyata. Sekarang lebih nyata kan? Kakak Chanyan, cuma aku yang boleh kau nikahi. Seumur hidup. Jangan mimpi punya anak dengan wanita lain. Nenek, ini minumannya. Nenek kenapa terlihat sedih? Apakah tidak enak badan? Sudah 3 bulan. Kok Wan Wan, masih belum ada kabar baik? Aku pasti khawatir, kan? Bagaimana kalau kakak dan istri kakak periksa ke rumah sakit agar cepat punya anak? Nenek tidak perlu repot lagi. Wan Wan diam-diam. Minum pil KB selama ini? Kak, foto ini jatuh dari tas istri kakak. Menurutmu, apakah dia masih ingat pria ini? Makanya... Tuanku, Anda baik-baik saja? Seladaiki, cari tahu siapa pria ini. Tuanku, Nyonya pasti tidak bersalah. Mungkin ada kesalahpahaman? Assistant Feng, ini urusan keluarga Kak Chanyan. Jangan ikut campur. Lebih baik kita selidiki tuntas. Silakan selidiki. Kalian takkan temukan pria ini. Siang Wan melawanku. Lebih baik menyerah saja. Chunyan, bagaimana bisa kau memperlakukan Wan Wan seperti ini? Dia kan istrimu sendiri. Meski hasil pemeriksaan rumah sakit tidak bagus, kau pak boleh melampiaskan ke dia. Apa yang sudah kau lakukan? Aku melakukan apa? Komposisi pil KB. Ini tidak mungkin. Aku benar-benar tak pernah minum pil KB. Wan Wan, kau. Bagaimana bisa begini? Kau tahu aku sangat ingin punya cicit. Jika kau tak mau punya anak denganku, kenapa kau menikahiku? Apa karena pria itu? Nenek, bukan begitu. Chunyan, kau tak percaya aku? Aku selalu sangat menginginkan punya anak denganmu. Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kau tak bisa beri kepercayaan sedikit pun. Aku sungguh-sungguh tak pernah minum pil KB. Mari kita tenang sebentar. Kau ingin cerai denganku? Gu Chanyan, kamu tidak percaya padaku? Dulu kamu berjanji akan melindungiku seumur hidup. Baik, kalau begitu, aku langsung membereskan barang dan pindah. Wan 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 Wan. Kakak ipar. Kakak sudah menyiapkan supir untuk mengantarmu pulang. Kamu memang mau seperti ini ya? Bisakah kita tenang dan bicara baik-baik? Ngobrol apa lagi? Perceraian atau menginterogasi? Apakah aku pernah minum pil KB? Gu Chanyan, antara kita tidak ada kepercayaan sama sekali. Menurutmu pernikahan seperti ini masih pantas dipertahankan? Kak, jangan bicara sembarangan. Bagaimana bisa kamu kabur dari rumah? Pantaskah dia jadi menantu keluarga Gu? Nuan kami lain cerita. Hata Dan bijaksana. Kalau dulu menikah dengan Nuan, tidak akan seperti ini keadaan. Sudahlah, jangan main-main. Mau kemana lagi? Pulanglah denganku. Kemana aku pergi tak ada hubungannya dengan. Silakan kau nikahi siapa saja yang kau mau. Karena kau ingin tenang. Tenangilah dirimu sendiri. Apa dia mau cari pria itu? Baik, kemana kau pergi tak ada sangkut pautnya denganku. Tapi ingat baik-baik, kau tetap istri. Gu Chenya. Jauhi pria lain. Gu Chenya, kau benar-benar mengenal aku. Baik, kalau kau ingin cerai, besok pagi kantor catatan sipil. Yuan, kenapa kau kesini? Kakak, sebenarnya, aku selalu menyukaimu. Aku lihat kau menikah. Ingin ku bawa perasaan ini ke kubur. Tapi lihatmu setiap hari, hidup dalam kesedihan. Aku menyesal, tak mengungkapkan cintaku lebih awal. Yuan, kau tahu, aku selalu anggap kau adik kandung. Chenya, aku benar-benar mencintaimu. Dulu aku donor sumsum tulang untuk tak pernah sedikit pun ku sesali. Kata dokter, kelempuhanku ini mungkin takkan pernah sembuh. Tubuhku juga bermasalah parah. Tinggal 3 bulan lagi. Jadi, aku ingin mengadakan pernikahan dengan... Satu-satunya yang kusayang adalah Wan Wan. Bagaimana mungkin aku menikah denganmu? Chanyan, aku hanya ingin menikah denganmu. Ini permintaan terakhirku.
Tolong penuhi permintaanku ya. Kau memang milikku, takkan bisa direbut siapapun. Saudari ipar, seharusnya kupanggil Wanwan, kakak Wanwan. Aku dan Chunyan sebentar lagi menikah. Takkan kau beri kami doa? Menikah? Gu Chunyan, tak kusangka kau ternyata secepat ini sudah tak sabar. Kalau begitu, kudoakan kalian bahagia selamanya. Wanwan, ini bukan seperti yang kau bayangkan. Lalu bagaimana? Bukankah fakta sudah jelas di sini? Masih mau jelaskan apa lagi? Urusan bapak tidak ada hubungannya denganku. Maaf, kakak Wanwan, aku hanya ingin dukunganmu. Jangan marah ya. Wanwan. Kau. Aku tidak kepe. Aku tadi tidak pakai tenaga. Jangan-jangan Anuan yang merencanakan ini? Kau tahu tidak? Kata dokter Nuan. Chunyan, aku baik-baik saja. Ayo cepat masuk. Mimpiku sudah buyar. Gu Chunyan. Semoga kau bahagia. Maaf ya. Harus ada masa tenang 1 bulan. Baru bisa urus perceraian. Silakan pulang dulu. Sungguh menyebalkan. Harus nunggu lagi sebulan. Harus cari cara majukan pernikahan. Chunyan. Baiklah, aku paham. Chunyan, temani aku pilih gaun pengantin. Menurutmu model apa yang cocok? Ada urusan mendesak di kantor. Pilih sendiri saja. Sudah mau bercerai, dia masih memikirkan wanita itu. Harus cari akal, agar Xiang Wan minggat dari Chunyan. Pernikahanku baru bisa lancar. Sepertinya aku ingat dia. Terselip di folder mana ya? APA. Dia bahkan membagi setengah harta pada Xiang Wan. Berdasarkan APA. Dengan perjanjian ini, Xiang Wan pasti akan minggat dari Chunyan. Anuan, untuk apa dia nelpon aku? Kak Wan, aku perlu bicara. Soal perceraianmu dengan Chunyan. Kita ketemuan besok malam, pukul 20 di Cloudwater Cafe. Gu Chunyan, sampai segitunya buru-buru cerai? Surat perceraian ini, Chunyan yang menyuruhmu kasih? Benar. Aku dan Chunyan sebentar lagi menikah. Dia nggak mau lihat, makanya suruhku bawa surat cerai ini ke sini. Lebih baik kamu tanda tangan. Kami akan segera nikah. Kalau terus-terusan begini, mana ada untungnya buat... Anuan, pernahkah aku minum pil KB? Kita berdua tahu jawabannya. Kau yang menghasut di antara kami. Hubungan aku dengan Chunyan. Baru hari ini aku sadar niat buruk. Itu karena kau bodoh. Lagi pula kalian akan bercerai. Tak ada yang akan percaya omonganmu. Lebih baik kau segera tanda tangan. Aku masih sibuk persiapan pernikahan. Berikan setengah harta. ITU menggina aku. Mara duit nekan harta keluarga gue? Aku sarankan, terima saja yang ada. Ini cek 5 juta untukmu. Cukup kan? Xiang Wan, kau tak pantas untuk Chunyan. Kau hanya mengincar harta keluargaku. Kakak Xiang Wan, aku sudah menasihatimu. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini? Bukannya ini sengaja? Kau pura-pura tidak tahu ya? APA yang kau lakukan. Jangan perlakukan dia seperti ini. Kau tidak tahu sudah. Gu Chunyan, dulu kau tak percayaku tentang pil KB yang tak pernah kuminum. Kini aku tak mau menjelaskan lagi. Jika kau sangat ingin bersamanya, aku akan mengabulkan keinginan. Harta kekayaanmu tak akan kusentuh sedikit pun. Cek 5 juta itu adalah penghinaan terbesarmu padaku. Gu Chunyan, mulai dari sekarang, tak ada lagi hubungan antara kita. Gu Chunyan, cepat tanda tangan perkawinan kita. Siapa yang izinkanmu masuk ke ruang kerjaku? Urusan perceraian tak perlu kau urus. Aku hanya ingin lebih berarti di hati. Gu Chunyan, kita akan sebentar lagi menikah. Aku hanya mengalah karena kau sedang sakit. Baru mau menyelenggarakan pernikahan ini. Kapan aku setuju menikah denganmu? Kau sudah melewati batas. Aku masih ada urusan di perusahaan. Urusan pernikahan kau yang tentukan. Jangan hubungi aku beberapa hari ini. Tak APA, bagaimanapun juga kita akan menikah. Nanti akan kebuat semua orang tahu. Akulah nyonya keluarga Gu. Kakak ipar. Bagaimana bisa kau menceraikan kakakku? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku baru pulang dari luar negeri. Semua sudah berubah total. Jika ku bilang pada, aku tidak pernah minum pil KB. Semua ini diatur Anuan. Kau percaya tidak? Pasti kakakku tidak tahu apa-apa. Sudah terlambat. Aku sudah bercerai dengannya.
Dan dia ingin menikahi Anwan. Kenapa bisa begini? Semua rencana Anwan. Kak Sayangwan. Benarkah kau mau keluar dari perusahaan? Aku bisa bantu bicarakan baik-baik. Kalau tidak, suruh Chen Yan menggetarkan kerjaan membersihkan toilet. Sudah kuduga kau yang menjebak kakak ipar. Yan. Jangan nakal. Pernikahan besok. Kau juga harus hadir. Aku tak mau datang. Dia bu quand caca qui part cul. Kakak, sadarlah. Chen Yan. Ini sup yang aku masak sendiri untukmu. Minumlah sedikit ya. Taruh barang di sini. Kilyarla dulu. Mari bahas daftar tamu undangan. Chen Yan, kamu sudah lama tidak menemaniku. Anwan, kamu tahu persis kenapa aku setuju menikah dengan aku masih ada urusan, keluar. Apa aku terlalu terburu? Mungkin Wan tidak mengkhianatiku. Aku tidak tahu asisten Feng sudah menyelidiki pria itu. Direktur Gu. Sudah ketahui identitas pria itu? Apa hubungannya dengan Xiang Wan? Direktur Gu. Aku tidak menemukan petunjuk tentang pria ini. Foto itu sepertinya editan. Aku sudah tanya dokter di rumah sakit. Kata dokter bilang, Nyonya sudah membeli asam folat untuk persiapan hamil. Direktur Gu. Anda mungkin salah paham pada Nyonya. Bagaimana dengan pernikahan? Apakah dibatalkan? Kiyoyala. Aku ingin menyendiri dulu. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Nomor yang Anda hubungi telah dimatikan. Wan. Sepertinya kamu benar-benar berniat untuk memutuskan hubungan dengan saya. Asisten Feng, kenapa kamu datang? Bu, ada masalah, Tuan Gu mabuk dan naik mobil. Sekarang nomornya tidak bisa dihubungi. Dia biasanya sangat bijaksana. Apa yang terjadi? Tuan Gu tahu kim aran tentang pilkada itu. Bu, yang ganteros bermus uhan denken Tuan Gu. Besok pernikahannya akan terlaksana. Aku dan dia sudah putus hubungan. Dia juga tidak di sini. Bu. Kok kamu? Kenapa kamu minum sebanyak ini? Aku akan telepon Yanyan untuk menjemputmu. Wan. Ayo kita rejek lagi ya? Kamu sudah mabuk. Lepaskan aku. Jangan tolak aku. Biarkan aku memelukmu. Besok kamu akan menikah dengan Anwan. Ini tidak pantas untuk kita. Sudah bercerai. Bukan begitu. Aku setuju menikahinya, karena dia lumpuh saat menyelamatkanku. Sekarang dia tinggal menunggu waktu. Ini hutang nyawaku padanya. Kamu tidak pernah melakukan kesalahan padaku. Akulah yang salah. Benarkah? Benar. Maafkan aku ya. Wan. Aku mencintai. Kenapa Chunyan belum pulang sampai larut? Kan kerjaannya sudah selesai. Direktur Gu minum hari ini. Sepertinya pergi ke Nyonya. Nyonya, akila Nyonya keluarga, Gu yang sa. Tunggu, dia cari perempuan jalang itu lagi. Kakakku hanya punya kakak ipar di hatinya. Ku ini siapa? Cepat minggat dari keluarga Gu kalau paham. Joey kakakku. Mimpi kali. Besok pernikahanku dengan Chunyan. Dia jangan harap bisa menggagalkannya. Kau. Aku punya firasat buruk. Wan. Jangan tinggalkan aku. Aku takkan pernah meninggalkanmu lagi. Sudah leret bagai ini. Siapa ya? Xiang Wan, perempuan brengsek. Kau tak punya malu? Kau sudah bercerai dari Kak Chunyan. Chen Yan sudah tahu. Pil KB di air itu ulah. Fotonya juga palsu. Kau pikir dia mau menikahimu? Mustahil. Kak Chunyan janji menikahiku. Kau, pasti kau yang mengada-ada. Mengadu domba kami berdua. Kau, Xiang Wan. Kenapa kau selalu menggelanjaku menjadi istri Kak Chunyan? Semua ini karena kau. Semuanya salahmu, matilah kau. Ini semua karena kamu. Pergi sana mati. Wan. Aku tidak sengaja. Aku hanya sedang kesal.
Aku tak bermaksud mendorongnya. Diam kau. Lumpuhmu sudah sembuh? Bukan begitu. Chunyan, dengarkan penjelasanku. Kau masih mau bohong? Pergi sana. Pasti dia cuma pura-pura. Aku cuma mendorong pelan. Chunyan, dengarkan aku ya. Dengarkan penjelasanku. Aku antar ke rumah sakit. Aku temanmu ke RS. Wan, kau pasti baik-baik saja. Aku tunggu di luar ya. Keluarga dilarang masuk. Berani kau datang ke sini? Jika Wan kenapa-kenapa, aku takkan memaafkanmu. Chunyan, dia cuma pura-pura. Aku cuma dorong pelan. Masa dia bisa kenapa? Dia sudah masuk ruang operasi. Kau masih berdalih. Anyuan, kenapa hatimu begitu jahat? Aku. Kakak, kumohon, jangan batalkan pernikahan ya. Dokter bilang. Aku hanya punya waktu 3 bulan. Jangan ingkar janji ya. Dokter, bagaimana kondisi dia? Ada gumpalan darah di otak pasien. Kemungkinan sadar kembali. Hanya 50%. Persiapkan perawatan jangka panjang. Bisa jadi dia akan koma permanen. Koma permanen. Dokter tolong, usaha maksimal untuk pengobatannya. Biaya berapapun tidak masalah. Maaf kami sudah berusaha maksimal. Ini tidak mungkin. Aku cuma mendorongnya sedikit. Bagaimana mungkin? Chunyan, dengar penjelasanku dulu ya. Aku tidak sengaja. Jelaskan. Cara kamu pura-pura lumpuh? Atau jelaskan cara kamu menipu Wan membuatnya mandul? Atau jelaskan cara kamu melukainya hingga koma permanen? Pergi dari sini. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Aku mohon. Aku cuma punya 3 bulan lagi. Izinkan aku tinggal di sini. Aku bersumpah, aku janji. Takkan kulihatmu lagi. Kumohon, biarkan aku tinggal. Kau punya 3 bulan tersisa. Sungguh, aku bersumpah. Aku benar-benar bersumpah. Aku percaya untuk sementara, hutang nyawaku pada sudah kulunasi. Pergi. Jangan muncul lagi. Pergi. Chunyan. Jangan begini. Chunyan, tolong. Wan, bangunlah. Kita masih punya banyak masa depan indah. Setelah dirawat semalaman, kondisi pasien sudah stabil. Seringlah bicara padanya, mungkin dia bisa mendengar. Wan, bangunlah ya. Aku sudah siapkan hadiah untukmu. Asalkan kamu bangun, aku akan ganti rugi berlipat. Bicaralah denganku ya. Kakak sudah 3 hari 3 malam tidak tidur. Kakak istirahat dulu. Aku yang jaga saudari. Tidak. Aku tidak mau istirahat. Kalau Wan bangun, tidak lihat aku bagaimana? Aku tetap di sini menemaninya. Aku tidak pergi. Kakak begini terus, badan bisa ambruk. Dongarkan Asiatku Sekalini. Saudari. Saudari mungkin benar-benar tidak bisa sadar. Diam kau. Dia pasti akan sadar. Wan, kamu pasti akan bangun kan? Jarinya bergerak. Wan, kamu bisa dengar aku bicara ya? Kakak ipar tidak benar-benar sakit. Kakak hanya halusinasi. Istirahatlah sebentar, ya? Jarinya benar-benar bergerak. Wan akan segera sadar. Aku harus ganti baju dulu, agar saat dia bangun tidak melihatku seperti ini. Dan jadi khawatir. Tuan Muda. Bagaimana kondisi ayahku? Tuan Lu sudah meninggal. Apa? Kamu bohong. Ayahku mana mungkin meninggal. Ini benar. Sejak Tuan masuk penjara, perusahaan terus diserang Gu Chunyan. Kemarin perusahaan bangkrut. Tuan Lu terlalu emosi, lalu meninggal. Gu Chunyan, kamu yang tak beri jalan hidup. Jangan salahkan aku. Selidiki, periksa aktivitas Gu Chunyan belakangan ini. Kabarnya, Xiang Wan cerai dari Gu Chunyan. Akan menikahi adik tiri Anuan. Entah kenapa, Xiang Wan dirawat, bahkan jadi vegetatif. Ini kesempatanku kembali ke bisnis. Gu Chunyan kali ini, aku akan membuatmu Wan, apa kamu benar-benar tak mau sadar? Kumohon, bangunlah untukku. Pak Gu, ada masalah. Lu Ziang sudah keluar dari penjara, dan dalam waktu singkat, dia merebut beberapa proyek penting kita.
Kali ini dia menargetkan perusahaan kita. Aku tak peduli dengan semua ini. Aku hanya ingin menjaga Wan Wan di sini. Uruslah ini. Tapi masih banyak urusan perusahaan yang butuh keputusanmu. Pak Gu, Anda harus semangat lagi. Benar, kakak. Lu Xiang sudah bebas. Diapastiakan mengganggu kita. Kau juga tak ingin kakak ipar terancam bahaya, kan? Kalian benar. Aku tak boleh pasif seperti ini. Kali ini, aku pasti akan lindungi Wan Wan. Selamat bekerja, Direktur Lu. Lu Xiang, kenapa kau di sini? Direktur Gu terkejut ya? Aku dan Direktur Chen sudah bekerja sama. Kau terlambat. Maaf, Direktur Gu. Aku dan Direktur sudah menandatangani Kontrak kerja 5 matin. Anda memang terlambat di proyek ini. 5 tahun. Bukankah kita sudah sepakat bekerja sama? Lagi pula proyek ini seharusnya dikelola grup Gu yang paling tepat. Kenapa kau berubah sikap? Mohon dimaklumi, Direktur. Saya seorang pebisnis. Saya ingin keuntungan lebih besar. Apalagi Direktur Lu bersedia investasi penuh. Meninjukan Kezungbu en Bezar. Seyatak punya pilihan. Direktur Lu. Lu Xiang, metode yang mengorbankan diri sendiri. Benar-benar kejam. Aku sengaja menargetkan. Kau membunuh ayahku. Aku takkan membiarkanmu pergi. Selamat, Direktur Lu. Dapat proyek besar. Perusahaan Gu rugi besar. Ini baru langkah awal. Selanjutnya, hari tersulit bagi Gu Chunyan. Hasil tes Direktur Lu buruk. Anda kena kanker hati stadium menengah. Butuh donor hati yang cocok, baru bisa sembuh. Apa? Tak manquin. Kau bohong. Mata tu as pastis à la lia. Mana mungkin aku kena kanker? Memang kanker hati. Operasi transplantasi akan menyelamatkan nyawa Bapak. Perintahkan staf. Cari donor yang cocok. Baik. Aku kenapa ini? Rasanya, seperti tidur sangat lama. Kak, kau sudah bangun? Apa kakak merasa tidak enak badan, seperti sakit kepala atau semacamnya? Aku baik-baik saja. Berapa lama aku tidur? Sudah lebih dari 1 bulan. Kakakku juga merawatmu selama itu. Dia. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Aku bermimpi kau sadar. Kenapa kau terlihat begitu lesu? Dasar bodoh. Wan Wan. Kau benar-benar sadar. Berarti ini bukan mimpi. Sumber donor hati Pak Lu sudah ditemukan. Ayah Xiang Wan cocok. Si tua bangka ini. Benar. Tunggu apa lagi? Cepat ke rumah sakit. Pak Lu sudah tua, lagi sakit cukup lama. Entah masih layak dipakai atau tidak. Katanya Xiang Wan sudah sadar. Dia pasti lebih cocok. Pakai saja dedikasi Xiang Wan. Dia sama menjengkelkannya dengan Gu Chunyan itu. Aku sudah membawa Anuan ke sini. Dia membenci Xiang Wan sama seperti kita. Pasti mau membantu. Bawa dia masuk. Baik. Apa yang kau mau lakukan? Aku ini adik perempuan Gu Chunyan. Dengan wajah sepertimu ini, jauh kalah dari Xiang Wan. Pantazan Sajako di Kampakong Gu Chunyan. Kau bohong. Dasar perempuan hina Xiang Wan. Mana mungkin lebih baik dariku? Aku sangat membencinya. Aku akan membunuhnya. Karena kita punya musuh yang sama. Mengapa kita tidak bekerja sama? Hati-hati, minumnya pelan-pelan. Kau tak perlu merawatku seperti ini. Oh ya, bukankah perusahaan masih sibuk? Lebih baik kau urus saja dulu. Baiklah.
Yanyan akan segera datang. Ada perlu apa? Telepon saja. Istirahatlah yang cukup. Tiduran saja. Kalau gitu aku pergi dulu. Kakak Xiang Wan akhirnya sadar. Untuk apa kau datang? Tentu saja untuk mengambil nyawamu. Pasien di tempat tidur ini. Kakak perempuannya bilang mengajaknya jalan-jalan. Saudara ipar kita dibawa pergi orang. Cari tahu, siapa yang berani membawa Naomi pergi? Baik. Dia sudah sadar, bisa mulai operasi. Kalian mau apa? Chunyan takkan membiarkanmu lolos. Teriak saja, aku ingin lihat bagaimana dia bisa menyelamatkanmu. Kau bilang, kalau aku mencabut selang oksigennya, apa yang akan terjadi? Lu Jiang, kalau ada masalah serang aku, jangan sakiti ayahku. Lu Jiang, serang aku saja, jangan lukai ayahku. Mati. Dia takkan pernah bangun lagi. Dulu, Gu Chunyan membunuh ayahku. Kalian semua akan menderita. Lu Jiang, brengsek kau. Lepaskan aku. Tuan Lu, jangan buang waktu. Cepat bunuh Xiang Wan dan ambil livernya. Kankermu tidak bisa ditunda lagi. Orang jahat akan dihukum alam. Lu Jiang, kau sudah banyak berbuat jahat. Kanker hati ini karma untuk... Karma. Kuliah baik-baik. Ayahmu mati karena ulah. Dari dulu harusnya mati. Siapa suruh Diamandina aku dulu? Dulu tidak bisa mendapatkan. Kali ini aku harus dapatkan. Tuanku, untuk sementara. Tidak bisa melacak lokasi Nyonya. Kyoto sangat luas. Bagaimana caramu mencari? Cepat lacak lokasinya. Xiang Wan dalam bahaya sekarang. Lokasi Direktur Gu di sini. Tapi tidak bisa deteksi. Posisi pasti Nyonya. Keraila. Ya. Wan, aku harus cepat menemukanmu. Fine Tang. Lepaskan aku. Teriaklah. Lihat siapa yang bisa menyelamatkan. Berbaringlah yang manis. Direktur Lu, dia berani melotot pada Anda. Hajar dia. Aduh. Dasar lacur. Kucakar wajahmu. Lalu kita operasi. Chunyan sedang datang. Dia takkan memaafkan. Karma lebih dulu menghampirimu. Setelah operasi selesai. Fukirinko ke Neraka. Wajah. Bangkai tua, nyawamu keras juga, ya? Jengkel. Mati lako. Ayah. Ayah bangunlah. Jangan nakut-nakutin. Sudah cukup. Jangan tunda lagi. Cepat lakukan operasi. Lu Jiang. Akan kubunuh kau. Gu Chunyan, saat kau temukan Xiang Wan, kalian akan terpisah selamanya. Xiang Wan, jangan sampai terjadi apa-apa. Waktunya sudah habis. Dia tidak bernafas lagi. Nyonya dalam bahaya. Cari secepatnya. Silent. Di mana Wan sekarang? Apa yang kalian lakukan? Tentu saja mau mengganti hatimu. Jangan buru-buru. Kau sebentar lagi akan turun. Menemui ayahmu. Dokter, tambah dosis obat penenang. Aku ingin dia tetap sadar. Menyaksikan semua ini. Bahaya. Gu Chunyan masuk paksa. Bawa dia segera. Pergi. Cepat. Gu Chunyan. Kukatakan pada Atik Xiangguan sudah diambil. dia sudah lama mati. Kau terlambat. Jangan asal bicara. Berani kau sentuh Wan? Aku takkan membiarkan. Kalau berani, bunuh saja aku. Kenapa? Kau tidak berani.
Tuanku, tenanglah. Mungkin istri Anda masih hidup. Tapi kalau kau membunuhnya, tapi kau bisa masuk penjara. Aku toh tidak akan lama hidup. Kiraku aku tak berani bunuh Xiang Wan untuk menemani kuburku? Diam saja buat apa? Lakukan sekarang. Kau kira aku akan terjebak tipuanmu? Katakan di mana Wan Wan. Wahahaha. Gu Chunyan, pengecut kau. Aku sudah bunuh wanita kekasihku. Combat contact Berani Baladandam. Lu Xiang. Sisa hidupmu akan kau habiskan di penjara. Gu Chunyan. Calo Berani. Punu à cul. Bunuh aku sekarang. Punu à cul. Di mana kalian sembunyikan orangnya? Di bawah Nona An. Sepertinya di atap gedung. Xiang Wan, kau pantas mati. Xiang Wan, kamu harus mati. Aku juga tidak akan hidup lama lagi. Mari kita mati bersama. Lepaskan aku. Kamu juga akan masuk penjara. Takepie lihat baik-baik. Mati bersama-sama saya. Orang yang tidak bisa kudapatkan. Kamu juga jangan harap bisa mendapatkannya. Berhentilah nekad. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Tidak. Dia pernah janji akan menikahiku. Dia bilang akan mengadakan pernikahan untukku, Camille. Kalau bukan karena kehadiranmu, pasti dia sudah menikahiku. Dia tidak akan menikahimu. Perjanjian cerai itu, dari awal sampai akhir tidak pernah ditandatangani. Aku tetap istrinya. Diam kau, Madela kau, dasar lacur. Anyuan. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat, akan kulempar dia ke bawah. Tenang dulu. Kalau kau lepaskan Wan Wan sekarang, masalah masa lalu bisa ku maafkan. Chen Yan, sampai segitunya kau mencintai si lacur ini? Baiklah, aku akan menggores wajahnya sekarang. Chen Can, jangan sakiti dia. Pernikahan yang kau inginkan. Aku setuju. Pernikahan? Di hati tidak ada tempat sama sekali. Untuk apa aku mau pernikahan? Aku akan mati bersamanya. Wan Wan. Lepaskan. Wan Wan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Kamu sudah bangun? Ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Aku baik-baik saja. An Nuan sudah dijebloskan ke penjara. Lu Xiang juga divonis hukuman mati. Ayo. Apa dia? Setelah kamu sembuh dan keluar RS, aku temani kamu jenguk ayah. Hal terpenting sekarang adalah merawat kondisimu dan janin dalam kandunganmu. Enak. Kita punya bayi. Tenang saja, aku pasti jaga kamu dan si bayi. Kenapa denganmu? Nek, ini aku, kadang pengen asam kadang pengen pedas. Ini hamilnya, laki-laki atau perempuannya? Bisa jadi kembar laki perempuan. Aku lihat Wan Wan, pasti berbakat punya anak lengkap. Kalau lahir anak laki, nanti kita biar anak perempuan. Wajahnya mirip kak. Aku ada pengumuman. Jujur saja ya. Aku sudah punya pacar. Berani-beraninya kamu punya pacar? Latar belakangnya, sudah kamu cek baik-baik? Orang ini kalian pasti kenal. Chen Yan. Sepertinya dia sudah sampai depan pintu. Bagaimana kalau kita panggil dia masak? Agar kita tahu siapa sebenarnya orang ini. Suruh dia masuk. Kakak, aku tahu kakak yang terbaik untuk... Assistant Feng, beraninya kamu. Sejak kapan kamu deketin adikku? Dari beberapa waktu lalu, sering ketemu Yan Yan di kantor. Lama-lama jadi jadian. Iyalah. Aku yang lebih dulu suka sama dia. Kakak sendiri sudah bahagia sama kakak ipar. Masa enggak boleh orang lain cari jodoh? Lagi pula dia baik banget sama aku. Direktur Gu, aku pasti akan merawat Yan Yan. Aku juga tulus ingin bersamanya. Kuharap kakak bisa merestui kami. Kakak mau ngapain? Mulai sekarang adikku, kutitipkan pada... Benarkah? Terima kasih Pak Gu. Aku pasti akan baik ke Yan Yan. Pihak Gu. Jangan panggil Pak Gu. Panggil Labon. Aap Ang. Sudah, kita semua keluarga. Ayo duduk makan. Baik. Wan Wan, kenapa? Aduh, kayaknya mau lahiran. Mau lahiran? Istri kakak mau melahirkan. Kak, gimana ini? Cepat bawa ke rumah sakit. Cepetan. Sayang Tan sebentar. Sebentar lagi sampai. Chen Yan, bagaimana kalau kita batalkan? Sayang, jangan panik. Kok kamu lebih gugup dari aku? Sakit lagi. Tolong. Dokter, mohon bantuannya dok. Sayang rileks saja. Aku tunggu di luar ya.
Akak. Jangan mondar-mandir terus. Bikin pusing lihatnya. Istrimu sudah masuk sejam lebih. Masa nggak khawatir? Apa istriku, ada masalah? Sister, selamat kanipyo. Ibu yang utama. Pak, jangan panik dulu. Ibu dan bayi baik-baik saja. Kalau istri saya gimana? Dia baik-baik saja. Selamat. Anaknya kembar laki perempuan. Kembar laki perempuan. Kembar laki perempuan. Sayang, kamu sudah bekerja keras. Anaknya kembar laki dan perempuan. Kamu pahlawan keluarga kita. Pelan-pelan sudah sampai. Samari. Ini kan bukan pertama kalinya. Kita makin desa ini? Iya, tapi kencan pertama dulu. Agak kurang menyenangkan. Sayang. Aku ingin hari jadi ketiga. Memberimu kencan sempurna. Chanyan. Kamu baik banget sama aku. Sayang. Selamat hari jadi ketiga. Bertemu dengan adalah kebahagiaan terbesarku. Sayang, kali ini. Aku duduk di sini saja. Hai sayang, apa kamu merasa ada deja vu gitu? Kita kan sudah lama menikah. Masa masih mau mesra-mesran? Ada orang datang. Pak Gu, bagaimana kalau kita pesankan kamar tambahan? Kamu tidak tahu malu. Kalau soal kamu, aku selalu nggak bisa nahan godaan. Model baju ini kan kamu yang pilih. Tapi kok agak rahasia gitu? Berani-beraninya. Jangan-jangan kamu selingkuh? Wan. Aku cuma mencintaimu. Aku juga sayang kamu.